terima kasih untuk Mount Hermon Worship Team. Wes ya. Yang hari ini saya percaya sudah melayani Tuhan dengan sangat baik. Seberapa banyak kita yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara? Ya, tadi doa, pujian, penyembahan dinaikkan. Percayalah saudara, bahwa ketika saudara datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab yang berkata bahwa di dalam ibadah itu ada kuasa. Ya, di dalam pujian penyembahan Tuhan hadir. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita diingatkan, bahkan firman Tuhan penuh dengan kuasa. Dan kita juga sama-sama akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Maka saya kena percaya saudara, biarlah ibadah di tempat ini menjadi ibadah yang kita rindukan. Yang kita nantikan. Bukan sekedar rutinitas. Katakan sama-sama rutinitas. Nah, kalau rutinitas itu kadang angot-angotan gitu. Ya, kadang tergantung mood. Kalau moodnya lagi bagus, duitnya lagi banyak, ya, itu jarang datang sama Tuhan. Tapi kalau duitnya udah mulai menipis dan hampir-hampir habis, sedikit ke arah kolaps, saudara, ya, kita kadang-kadang baru datang kepada Tuhan. Makanya saudara, tadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, saya diingatkan sebuah perkataan begini, keseriusan kita menentukan sebesar atau seberapa besar Tuhan menjamah dan melawat kita. Sekali lagi saudara, keseriusan hati kita, keseriusan diri kita dalam beribadah menentukan seberapa besar Tuhan menjamah kita. Bukankah ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab saudara? Wanita pendaraan 12 tahun, dia serius cari Tuhan sampai dia ngalamin Tuhan. Perempuan Sirofenisia yang datang kepada Tuhan Yesus, yang sampai dikatakan dia seperti, mohon maaf, guguk. Tapi dia serius datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia ngalamin pertolongan Tuhan. Dan ada seorang perwira yang pelayannya, hambanya sakit saudara. Dia tanggalkan keperwiraannya untuk datang serius cari Tuhan. Untuk minta tolong pelayan saya Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Nah untuk itu saudara, saya kira percaya prinsip-prinsip dalam kebenaran firman Tuhan itu mengajarkan kita. Kalau ibadah seriuslah. Amin. Kalau baca Alkitab seriuslah. Kalau cari Tuhan seriuslah. Bilang samping kanan kirinya. Jangan setengah-setengah. Ya, kalau ditanya maunya berkatnya setengah-setengah atau full? Full makin luber atau setengah-setengah? Full makin luber. Kalau ditanya, full makin luber Pak. Kalau luber saudara bagikan kepada banyak orang. Sehingga dipenuhkan kembali. Full terus menerus gitu ya. Nah untuk itu saudara, saya rindu, saya nggak tahu. Mungkin ada Bapak Ibu saudara di tempat ini sudah dari pagi. Ya, kadang-kadang kalau sudah dari pagi saudara mata sudah sedikit lelah. Ya. Apalagi kalau mata sudah lelah, perut sudah kenyang. Lalu saudara berkata kepada Tuhan, roh penurut daging lemah. Mulai saudara kriep-kriep. Ya, yang rohani berkata, aku tengking roh ngantuk. Waduh, saya takutnya kalau saudara tengking roh ngantuk nggak tidur-tidur nanti saudara. Ya, makanya saran saya saudara bilang Tuhan kuatkan saya. Saya mau dengar firman Tuhan. Karena saya percaya orang yang dengar firman Tuhan pasti hidupnya berubah. Ya, orang yang dengar kata-kata motivasi ya cuman sebatas itu. Hari itu, terpukau. Tapi orang yang ngalamin Tuhan, orang yang ngalamin firman Tuhan, maka saya percaya hidupnya pasti akan berubah. Kalau hidupnya berubah, maka saya akan percaya saudara keadaannya pun berubah. Paradigmanya, jalan-jalannya, kerinduannya, keinginannya, prioritas hidupnya, waktu-waktu yang dia miliki pun berubah. Keinginannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Ya. Karena saya kena percaya sebenarnya kehidupan kita bukanlah di dunia ini saudara. Kehidupan sesungguhnya itu ada di kekekalan. Ada dua kan? Antara sorga yang kekal ataupun neraka yang kekal. Jadi kata menyiapkan umat. Visinya kan menyiapkan umat. Berarti mau tidak mau bilang samping kanan kirinya siap-siap. Nah kalau siap-siap berarti harus berjaga. Jaga-jaga. Alkitab berkata Yesus datang seperti pencuri. Apa jadinya kalau Yesus datang atau pencuri datang bilang-bilang ke rumah saudara? Body
Saya mau datang ke rumah Bu Odi. Tapi saya mau curi emas 74 kilo Ibu Odi. Maka saya percaya Ibu Odi akan bersiap. Dia akan panggil orang-orang yang terlihat besar seperti saya untuk jaga rumahnya. Betul nggak? Ya. Nah, tapi karena kita nggak pernah tahu, saudara. Maka saya akan percaya tugas kita adalah bersiap-siap. Kalau seandainya semua dikasih tahu, misalnya, ya. Jadi buat teman-teman di online, jangan kutip kata-kata saya, misalnya tanggal 12 bulan 12 tahun 2026 Tuhan datang. Ingat, ini misalnya. Ya, maka saya percaya tanggal 11 bulan 12, saudara akan jadi kudus semua. Betul nggak? Hei, kita pergi ke sini yuk. Nggak mau. Ngapain dulu sih? Gue mau berdoa. Kalau kita tahu, maka saya percaya kecintaan kita sama Tuhan itu nggak pure, nggak tulus. Kenapa? Karena kita tahu besoknya mau datang. Semua datang ibadah. Bapak Gembala, di mana lagi ibadah? Biarlah seharian kita ibadah di tempat ini karena besok Tuhan Yesus mau datang. Ini contohnya ya. Ya, saya kira percaya kita akan mempersiapkan. Dan kecintaan kita sama Tuhan gak tulus. Tapi kalau kita gak tahu kapan dia datang, udah gak usah pakai cari tahu kapan dia datang. Betul? Karena yang sok-sok tahu, kapan tahu dia datang, saudara, akhirnya sesat juga kok. Karena kita gak pernah tahu, sudah waktunya kita jaga-jaga, mempersiapkan hidup kita. Nah kalau dikasih kesempatan untuk ibadah, ibadahlah dengan powerful. Saya kalau memuji dan menyembah Tuhan, saudara gak malu-malu, saudara. Kalau angkat tangan lah. Karena saya dulu pernah jadi worship leader. Mantan worship leader juga. Sampai saat ini juga kadang-kadang jadi worship leader, saudara. Jadi saya tahu. Apalagi kalau udah worship leader, mari kita angkat tangan. Semua pada turun tangan, saudara. Ya kan? Mari kita memuji Tuhan. Semuanya pada diem, saudara. Percayalah, saudara. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan dengan serius kepada dia. Dengar firman Tuhan, serius. Kalau ada plus-plusnya Tuhan. Itu urusan Tuhan deh. Yang penting aku serius dengar firman Tuhan. Amin. Ya, jadi bilang samping kanan kirinya serius. Catat. Foto. Itu menguntungkan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hari ini Saudara, saya rindu sekali menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema remember. Katakan sama-sama remember. Atau Saudara kalau nanti Saudara lihat di YouTube itu cuma judulnya remember. Remember apa? Remember who you are in Christ. Katakan sama-sama, remember who you are in Christ. Atau bahasa sederhananya, ingat-ingat siapa engkau di dalam Kristus. Kenapa kita perlu mengingat, saudara? Karena kecenderungan manusia suka lupa. Makanya saya ingatkan lagi hari ini saudara. Kalau kata mengingat atau remember itu artinya saudaraku yang kasih Tuhan untuk jangan melupakan. Tanamkan kembali, ingat lagi siapa diri kita di dalam Kristus. Kenapa ini penting? Karena kita sedang belajar tentang identitas kita di dalam Dia. Karena kalau kita tahu identitas kita di dalam Dia, maka saya percaya kita nggak akan sembarangan dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Mengingat kembali atau remember itu mengingat kembali. Mungkin hari-hari ini engkau sudah melupakan siapa dirimu di dalam Kristus. Kalau orang yang suka lupa siapa dirinya di dalam Kristus, maka tidak heran kalau hidupnya penuh dengan kecemasan. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan keraguan. Ya, saudara, khawatir sebagai manusia bisa saja kita mengalami kekhawatiran. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu berlebihan sehingga menutup mata kita untuk percaya bahwa masih ada Tuhan. Ya, kekhawatiran itu maksudnya gini, saudara. Kalau saudara mau nyebrang, saudara lihat kiri dan kanan, betul nggak? Kenapa saudara lihat kiri dan kanan? Khawatir kalau tiba-tiba. Tapi kalau sampai dipenuhi rasa takut, sehingga nggak mau berani nyebrang, ya kan? Takutnya minta ampun. Padahal saudara di sana udah lampu merah tuh, udah berhenti, udah nggak ada mobil. Tapi kalau dipenuhi dengan rasa takut sampai kehilangan kepercayaan, nah itu yang salah.
Takut kalau kita berjaga-jaga, saudara. Khawatir kalau kita berjaga-jaga lalu mengandalkan Tuhan, itu bagus. Kalau mau nyebrang kan, kita lihat kanan dan kiri. Kan gak mungkin, saudara. Aku percaya, aku dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Aku percaya, mara bahaya, mara petaka, tidak akan kena. Lalu saudara sembarangan jalan. Nyebrang. Di tol. Jalan bebas hambatan. Ya saudara, bukan busnya yang peot, saudaranya yang remuk. Betul kan? Ya, jadi saudara, penting sekali kita menyadari, jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu membuat kita akhirnya tidak percaya bahwa masih ada Tuhan. Membuat kita tidak tahu siapa identitas kita di dalam Kristus. Yang kedua, mengingat kembali juga berbicara tentang apa? Dulu kita belum jadi apa-apa, tapi setelah engkau ngalamin Tuhan, engkau ngalamin mukjizat Tuhan, engkau diberkati Tuhan, punya banyak hepeng. Amin. Oh, enggak ada yang amin Tuhan. Amin. Ya, punya banyak berkat. Kadang-kadang orang juga suka lupa tuh. Dulu belum banyak berkat, saudara. Waduh, ibadah jalan terus. Tapi setelah punya banyak berkat, waduh lupa. Kadang-kadang ibadah. Nah, untuk itu saudara, bela kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Jangan lupa. Kalau engkau ada di titik terendah, jangan lupa masih ada Tuhan. Kalau Tuhan angkat engkau secara luar biasa, jangan lupa. Itu semua karena Tuhan. Jadi remember itu artinya ingat kembali. Sehingga kalau kita mengingat saudara, yang kedua kita akan mengingat terus menerus. Day by day. Itu menjadi alarm buat kehidupan kita. Pada waktu kita malas untuk beribadah jadi alarm. Enggak, aku ini anaknya. Kalau aku boleh hidup sampai hari ini, itu hanya karena kasih karunia-Nya. Kalau aku bisa berhasil, sukses, diberkati Tuhan, sembuh, itu karena kebaikan Tuhan. Aku gak mau rasa malas ini membuat aku gak datang ibadah. Nah, kalau tahu identitasnya. Betul kan saudara? Ya, lalu saudara ngalamin pergumulan. Ya, lalu saudara berkata, saya tahu, saya ini adalah anak-anak Tuhan. Maka saya percaya saudara akan hidup dengan ucapan syukur. Kalau dulu Tuhan tolong saya, maka saya percaya Tuhan yang sama pasti akan tolong saya. Makanya ngerti siapa identitas kita, itu penting saudara. Kenapa saudara? Karena bahayanya, sebelum nanti kita masuk ke situ, bahayanya saudara, kalau orang tidak mengerti identitasnya di dalam Kristus. Maka yang pertama, identitasnya akan dipengaruhi oleh dunia. Katakan sama-sama, dunia. Ada statement dunia berkata begini, engkau berharga kalau kamu kaya. Jadi identitas kita ditentukan dari apa kata dunia. Yang saudara kejar adalah kaya. Kaya. Katakan sama-sama. Nah, agak bukanya lebar sedikit saudara. Kaya. Yang kita kejar tuh itu saudara. Ukuran keberhasilan apa? Kaya. Itu yang kita kejar. Sehingga dengan cara apapun, saudaraku yang sudah Tuhan, dengan cara gimana pun mau korupsi, kita akan mengusahakan supaya kita, nah gitu, supaya kita akhirnya siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang, tulang dibanting, tulang Pasaribu dibanting, tulang Simbolon dibanting, tulang Siregar pun dibanting, semua dibanting. Oh jangan itu jangan. Ya jadi saya yakin dan percaya kalau kita tidak menyadari identitas kita, maka identitas kita akan dipengaruhi oleh dunia. Orang ngejar sesuatu yang diakui oleh dunia. Engkau berhasil kalau engkau sukses. Padahal saudara untuk jadi sukses ada prosesnya kan? Ada. Makanya saudara orang berusaha untuk sukses. Sukses di pemandangan manusia. Tapi kadang-kadang tidak sukses di pemandangan Tuhan. Tipu sana, tipu sini, saudara. Curang sana, curang sini. Yang kerja datangnya terlambat, pulangnya terlalu cepat. Tahu ya? Datangnya terlambat, pulangnya terlalu. Tapi kalau minta naik gaji nomor 1. Gak kenal identitasnya. Tapi kalau dia kenal identitasnya, nanti hari Kamis datang, saudara. Karena kita akan belajar. Promosi, saudara.
Yang kedua, saudara, bukan saja dipengaruhi oleh dunia. Kalau kita nggak sadar siapa diri kita, identitas kita dipengaruhi apa kata orang. Sehingga kalau mau sukses, ya curang aja, ya mau bohong aja, halalkan segala cara. Lupa bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menolong dan membantu dia. Amin, saudara? Ya. Yang ketiga, bahayanya saudara, kalau kita nggak tahu identitas kita, maka identitas kita dikuasai oleh sibolis, iblis. Katakan sama-sama. Ditekanin. Iblis. Kamu kan orang berdosa. Kamu kan nggak layak. Udah deh, kamu nggak mungkin berhasil. Lihat keluarga, kamu dari keturunan orang tidak berhasil. Kamu terkutuk 7, 8, 9, 10, 11 tanjakan, 12 turunan. Nah, gitulah saudara. Sehingga kayaknya saudara, kita membuat hati kita tuh jadi minder. Lalu iblis seringkali berkata, engkau nggak layak, engkau nggak berkenan, nggak mungkin kau bisa. Anak-anak muda nih, ya seringkali yang ditakuti anak muda tuh biasanya apa sih? Masa depan. Bisa nggak saya sesukses orang tua saya ya? Atau yang kedua, bisa nggak saya lebih daripada orang tua saya ya? Takut. Tapi satu hal, kalau identitasmu, kau sadari bahwa engkau punya identitas when you in Christ, maka saya percaya kau nggak akan pernah khawatir, takut, ragu, cemas, karena engkau percaya identitasmu di dalam Dia. Amin. Ya, kalau orang lain, saudara, orang atau kita semua tahu identitas kita, maka saya percaya kita nggak akan sembarangan dalam menjalani hidup. Yang kedua, hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, hidup kita meaningful. Katakan sama-sama, meaningful. Atau hidupnya berdampak, jadi berkat gitu loh. Sehingga kehadiran kita tuh dinanti-nantikan. Waduh, kalau ada Pastor Anthony, saya tuh kalau nyanyi lagu Anugerahmu tuh agak-agak takut-takut saudara. Karena penulis lagunya yang dengerin kita nih saudara. Ya, lagu yang menjadi berkat. Kalau ada Pastor Anto tuh suasana tuh menjadi hidup misalnya. Kalau ada pastor yang lain, suasana jadi hidup. Jadi hidup kita tuh meaningful. Meaningful itu artinya bukan cuma sekedar kasih duit, saudara. Tapi bagaimana kehidupan kita tuh lewat senyum kita, gestur kita, betul nggak? Shalom. Gesturnya udah enak gitu, saudara. Jadi hidup pun meaningful lewat perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita. Wow. Ya, orang terberkati. Bilang dalam hati, biarlah lewat hidupku Tuhan, orang terberkati. Lewat hidupku Tuhan, aku berharap hidupku menjadi berkat dimanapun aku berada. Kenapa? Karena dia tahu identitasnya. Yang keempat, hidupnya akan menjadi maksimal. Tahukah saudara kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus? Apa yang membuat kita hidup? Alkitab berkata yang membuat saudara dan hidup nafas Allah. Dihembuskan nafas sehingga saudara saya menjadi hidup. Nafas itu bicara tentang apa? Nafas juga bisa bicara tentang kreativitas. Jadi dalam diri saudara ada benih ilahi. Katakan sama-sama, benih ilahi. Nah, benih ilahi itu kalau dikembangkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang dalam dirinya tuh kalau nyanyi bagus. Ya udah saudara, dikembangkan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya menjadi dampak, hidupnya maksimal lewat talenta yang dia punya. Dia menjadi berkat. Ada orang saudara punya seluruh Tuhan, dia matematikanya jago. Betul nggak? Ada kan orang-orang begitu ya saudara, kalau belajar matematika tuh jago. Ada orang yang kalau gambar, aduh jagonya minta ampun saudara. Ada orang juga saudara yang fisika kimianya, ada orang yang bahasanya, kalau dia belajar bahasa saudara, cepatnya minta ampun. Maka saya percaya itu kalau dikembangkan, benih ilahi dalam kehidupannya saudara, dikembangkan, maka saya percaya itu akan menjadi berkat. Kehidupannya akan menjadi dampak.
Sehingga hidupnya nggak sia-sia. Nah untuk itu saudara, kita baca sama-sama Alkitab kita. Next, dikatakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah kalau kita membaca saudara, hampir sebagian besar tulisan Paulus dalam pesan pastoralnya, saudara, ada begitu banyak surat yang ditulis oleh Paulus dalam inspirasi dari Roh Kudus, saudara. Maka saya akan percaya kita akan memahami yang pertama, ada begitu banyak tulisan Paulus berbicara tentang apa? Menguatkan iman jemaat dalam menghadapi pengajar-pengajar palsu. Yang kedua, saudara, mengingatkan jemaat untuk bertekun di dalam iman. Sekalipun mereka ada di dalam penderitaan. Kalau saudara baca kisah seorang Rasul Paulus, saudara, maka saudara akan melihat ada begitu banyak penderitaan yang dialami. Betul nggak? Keluar masuk apa? Penjara. Disesah, saudara. Maka saya percaya itu nggak mudah. Nah ini, saudara, pengalaman ini dengan pengurapan hikmat yang daripada Roh Kudus dituliskan. Pesan pastoral ini di tengah penderitaan untuk mereka semua menjadi pengikut Kristus sekalipun tidak mudah. Nah yang ketiga saudara, hampir sebagian tulisan Paulus, pesan pastoralnya mengingatkan jemaat untuk memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Menyadarkan mereka who you are in Christ. Siapa dirimu di dalam Kristus? Nah, dalam tulisan ini saudara dikatakan ada identitas yang lama atau ciptaan yang lama, ada identitas yang baru. Identitas yang lama itu sebelum bertobat. Sebelum percaya kepada Yesus. Manusia dikuasai oleh dosa, dirinya sendiri, daging. Nilai-nilai dunia yang bersumber kepada pencarian kepada diri sendiri, kebahagiaan hanya kepada diri sendiri. Itu identitas yang lama. Diajak ibadah, ya kalau sempat. Diajak doa, ya kalau sempat. Ayo berikan yang terbaik. Enggak sayang. Belajar setia dalam memberikan perpuluhan. Enggak usah deh. Itu identitas yang lama. Tapi ada identitas yang baru. Ayo cepat-cepat catat saudara sebelum berubah ke slide selanjutnya. Ya. Ada identitas yang baru. Yaitu setelah percaya kepada Yesus, ada manusia yang diubahkan. Identitas manusia yang diubahkan. Alkitab berkata apa? Menjadi ciptaan baru. Sehingga statusnya, identitasnya berubah. Dulu identitasnya bicara tentang apa? Kenikmatan dirinya, melakukan dosa dan lain sebagainya. Tapi setelah dia di dalam Kristus, ada identitas yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah untuk itu saudara kita akan belajar. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Who you are in Christ. Yang pertama, kita ini adalah anak. Katakan sama-sama. Anak, ya di situ tidak ditulis, tapi Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus bisa angkat tangan saudara? Bilang samping kanan kirinya kamu percaya. Ya. Kalau kita percaya, maka saudara dan saya menjadi anaknya. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam siapa? Karena iman di dalam siapa? Yesus. Jadi pada waktu kita beriman kepada Dia yang sudah mati bagi saudara, Dia yang bangkit bagi saudara, bahkan Dia yang naik ke sorga, kita beriman kepada Yesus, maka kita menjadi miliknya. Kita menjadi anak-anaknya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Menerima apa? Warisan. Janji Allah.
Wah, kalau warisan memang nomor satu ya saudara. Warisan Pak, oke kan? Berhak menerima janji Allah. Nah dari sini kita bisa belajar saudara, bahwa saudara dan saya adalah anak-anaknya. Nah kalau anak, mau tidak mau saudara harus punya relasi dengan Bapak. Amin. Punya relasi dengan Bapak. Ada salah satu lagu Pastor Anto. Terhubung denganmu, kesukaanku. Agak-agak fals ya, mohon maaf ya pencipta lagunya. Ya. Itu menjadi kesukaan kita. Terhubung dengan siapa? Bapak. Agama mana saudara yang memanggil Tuhannya Bapak? Ayo. Dalam Yesus kita panggil dia Bapak. Bapak itu bicara tentang apa saudara? Hubungan. Saya kalau jalan sama anak saya nih saudara. Kalau jalan udah tahu oh ada bapaknya. Suka tuh dia pilih ini, beli itu, beli ini. Kenapa saudara? Karena dia tahu dia jalan sama siapa? Bapaknya. Coba dia jalan sama omnya saudara. Maka dia akan berani. Tapi kalau jalan sama bapak saudara, waduh. Kan relasi kan? Alkitab berkata bapak yang jahat aja tahu berbuat baik sama anaknya. Apalagi kita punya bapak yang baik. Bilang samping kanan kirinya bapak kita tuh baik. Amin. Jadi bicara tentang apa? Relasi. Ada relationship dengan dia. Ada hubungan yang kita bangun. Setiap hari. Jangan bangun hubungan cuma setiap minggu. Bangun hubungan setiap hari. Dulu kalau pacaran saudara, waduh kalau bisa setiap hari ketemu. Sekarang kan enak ya bisa pakai video call murah, betul nggak? Dulu kalau pacaran harus pergi ke wartel. Masih mending wartel saudara, perlu iman untuk bertemu. Cuma bilang begini doang nih minggu yang lalu, kita ketemu jam segini di tempat ini ya, minggu depannya baru ketemu. Ya kan kalau sekarang kan bisa, cancel ya, ketemu di tempat lain, cancel ya. Oh kalau dulu saudara, waduh. Saya dulu waktu pacaran saudara ke wartel. Telepon, mahal. Kita kalau pacaran aja pengen ketemu tiap hari. Ada bahan-bahan yang omongan yang gak perlu diomongin tuh. Betul gak? Cuma pengen ngobrol. Ya gak? Ngobrol. Untungnya saudara kalau pasangan gitu pacaran gitu ya. Yang diomongin firman Tuhan pasti gak ada habisnya tuh saudara. Bener deh. Ya, gak ada habisnya. Dari kitab, kita sharingnya dari kitab Matius ya, Matius 1, ya kan? Matius 1 tentang silsilah, ya kan? Belajar, kita bersyukur ya, dari silsilah berarti Tuhan tuh sangat menghargai silsilah ya. Tapi dari silsilah Kristus, kan hebat nih saudara, ada hikmat. Dari silsilah, ternyata ada juga orang-orang yang dalam tanda kutip, perempuan-perempuan dalam tanda kutip, yang bermasalah. Tapi luar biasa ya, Tuhan pakai orang-orang yang hancur, Tuhan pulihkan sehingga menjadi berkat demi kelahiran Yesus Kristus. Wah, pertobatan terjadi di tengah-tengah pacaran. Daripada ngomongin yang mau masuk lagi yang lain. Maka saya percaya akan indah. Nah itu artinya apa? Namanya pacaran aja saudara, itu pengen ketemu setiap hari. Sekarang udah nikah, mau ketemu gak tiap hari? Ya bukan gak mau sih Pak, tapi terpaksa ketemu Pak. Ya, makanya Alkitab berkata jangan tinggalkan kasih yang semula. Kasih yang kayak begitu tuh. Kasih yang kalau ketemu deg-degan gitu. Betul gak? Deg-degan. Sampai pakai baju dipilih yang sebagus mungkin. Pemilihan kata-katanya pun sebagus. Hanya engkaulah hartaku satu-satunya. Itu lulu lanta semua saudara. Lulu lanta. Terus menikahlah mereka. Percuma aku menikah sama kau bang. Gak ada hartamu. Bukankah dari aku pacaran aku udah bilang. Cuma engkaulah hartaku satu-satunya. Tapi artinya apa saudara? Kalau kita punya kasih. Di mana ada kasih, di situ ada aksi. Ya, kalau kita punya kasih sama Kristus, ada aksinya dong.
Kalau kita berkata, Bapa, ada relasi lah. Jangan cuma datang hanya karena kebutuhan, ya, minta. Datang komunikasi sama Tuhan. Kalau engkau dapat berkat, Bapak terima kasih ya buat berkat ini. Apa yang kau rindukan aku gunakan untuk berkat ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat orang-orang yang mungkin saat ini sedang berjuang, berkati juga kehidupan mereka. Ada relasi yang kita bangun. Kalau relasi kita kuat dengan Tuhan, maka saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini nggak akan pernah goyah. Sebab kita percaya kita punya Bapa yang baik. Bapa itu bicara tentang relasi. Yang kedua, Bapa bicara tentang apa? Bapa bicara tentang, Bapa juga bicara tentang apa saudara? Bahwa dia bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapa itu bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kalau dia bertanggung jawab dalam kehidupan kita, saudara, maka saya yakin percaya kita nggak akan pernah takut menjalani kehidupan ini. Sebab kita tahu ada Bapa yang sanggup memberkati kehidupan kita. Amin. Ya, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percaya banget. Katakan sama-sama, percaya banget bahwa Tuhan itu pemelihara kehidupan kita. Amin. Bukan kalau sampai hari ini engkau bisa ada sebagaimana engkau ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Saudara pernah dapat hikmat nggak di belakang truk? Kalau lagi macet di belakang truk tuh kadang-kadang ada kata-kata hikmat. Betul nggak? Ya kalau bahasa-bahasa yang kurang baik sih, kutunggu jandamu itu nggak usah diingat lah saudara ya. Tapi biasanya ada kata-kata hikmat di situ. Betul nggak? Saya waktu bawa mobil saudara, tahu kan saudara di tengah tol menuju ke Tanjung Priok itu kan kadang-kadang suka macet. Nah belakang tuh ada, di depan saya ada truk saudara. Di depan saya ada truk, bahasanya tuh bagus. Dia bilang begini, Tuhan bawa kamu sampai sejauh ini, bukan untuk meninggalkan kamu. Cakep nggak tuh saudara? Tuhan bawa kamu sampai sejauh ini bukan untuk meninggalkan kamu. Artinya kalau engkau boleh ada sebagaimana engkau ada sampai hari ini, percayalah Tuhan adalah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin saudara? Ya, untuk itu kalau kita tahu dia Bapa kita, bangun relasi. Kalau kita tahu dia Bapa kita, percaya saja pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi saya percaya anak-anaknya pasti bisa merepresentasikan Bapa dalam kehidupan ini. Bagaimana hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kalau kita tahu, kita selalu ingat siapa diri kita di dalam Kristus, maka saya percaya hidup kita nggak sembarangan, hidup kita menjadi berkat, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, kita harus ingat kita ini adalah murid. Ayo baca sama-sama Matius pasal 16 ayat 24. 2, 3, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata mengikut aku, kata murid dalam bahasa Yunani adalah matetes atau mateo, saudara. Artinya kita mengikuti apa yang guru kita sampaikan. Kita mengikuti apa yang menjadi kerinduan guru agung kita, guru besar kita. Maka murid itu bicara tentang apa? Maka kita akan berproses semakin indah. Amin. Ya. Saya kira percaya waktu kita jadi murid Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, betul nggak? Nah saya mau tanya, apa firman Tuhan gampang semua saudara? Kadang-kadang ada firman Tuhan yang kadang-kadang kita menurut Tuhan susah banget. Ngampunin orang yang bersalah kepada saya mah Tuhan susah banget. Mengucap syukur dalam segala hal susah Tuhan. Memberi pada waktu saya berkekurangan sulit Tuhan. Tapi saya percaya kita mau berproses semakin indah. Kita mau bertumbuh semakin indah. Karena kita adalah murid-muridnya. Amin saudara. Menjadi murid Kristus adalah satu proses yang panjang. Seumur hidup. Hari ini kita belajar tentang kasih. Besok kita belajar bicara tentang sukacita. Sehingga hidup kita semakin hari serupa dengan guru kita. Serupa dengan
Yesus. Untuk itu saudara menjadi murid Kristus butuh apa? Butuh waktu. Katakan sama-sama, waktu. Yang kedua butuh komitmen. Yang ketiga butuh daya tahan. Agar kita bisa menjadi murid-muridnya. Amin. Ya, saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara di tempat ini menjadi murid-muridnya. Sudah menjadi murid? Amin. Ya, tapi terus menerus mempresentasikan murid dimanapun kita berada. Yang pertama, murid meneladani Tuhannya, meneladani gurunya. Yang kedua, murid menyampaikan pesan gurunya. Maka yang ketiga, saudara, ingat siapa kita di dalam Kristus? Kita ini adalah kawan sekerjanya. Katakan sama-sama, kawan sekerjanya. Kita baca sama-sama 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 2, 3 ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah kalau Bapak Ibu Saudara nanti juga baca saudara, tadi kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 17, demikian tadi ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia ciptaan baru. Tapi kalau saudara baca ayat 19 sampai 20 di sana dikatakan sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah kalau kita sudah didamaikan dengan Allah, saudara dan saya adalah kawan sekerjanya. Bilang samping kanan kirinya, kawan sekerjanya. Ya, artinya apa saudara? Saudara harus punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Saudara harus punya kerinduan untuk memberitakan kabar baik. Saudara harus punya kerinduan untuk hati akan jiwa-jiwa. Bagaimana kehidupan kita menjadi dampak, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh lah, di rumah kita terlebih dahulu. Kita menjadi pendamai antara orang berdosa dengan Tuhan. Lewat hidup kita, kita menceritakan Tuhan. Amin. Ya, siapa yang bersyukur jadi anak-anaknya? Siapa yang bersyukur menjadi murid-muridnya? Nah, kalau kita juga harus bersyukur menjadi kawan sekerjanya. Ya, kita punya tugas yang sama, saudara. Bagaimana Injil ini diberitakan kepada banyak orang. Bagaimana kabar baik ini diberitakan banyak orang. Gak usah jauh-jauh. Kalau kita punya teman yang sedang sakit, saudara, hampiri dia. Doakan dia. Ya, jangan pada waktu senang baru kita hampiri terus-menerus. Tapi pada waktu dia sedang bergumul, ayo hampiri dia. Seberapa banyak kita yang percaya di tangannya ada kuasa? Ya, kalau engkau percaya di tanganmu ada kuasa, doakan orang, saudara. Ya, ada kalanya mungkin kau bisa mengajak Bapak dan Ibu Gembala atau para pendeta di tempat ini. Tapi ada kalanya, saudara, kalau itu udah jam 12 malam, cuma sendiri lagi, saudara, dan dia yang sedang sakit. Tugasnya adalah doain. Karena dalam diri saudara juga ada kuasa yang luar biasa. Amin. Ya, ada kuasa yang luar biasa. Sebab ada Yesus di dalam diri saudara. Nah untuk itu saudara, ketika kita menyadari siapa kita di dalam Kristus, maka yang akan kita lakukan ada 5P. Nggak ditulis di situ. 5P, katakan sama-sama 5P. P yang pertama, pikiran. Kita nggak akan sembarangan berpikir. Pikiran kita adalah memikirkan perkara-perkara yang benar. Nggak perkara-perkara jahat, perkara-perkara yang tidak selaras dengan firman Tuhan, perkara-perkara yang sia-sia, bahkan perkara-perkara yang najis tidak akan kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua P-nya adalah perasaan. Perasaan kita. Ya, kita nggak akan mudah sakit, kita nggak akan mudah kecewa, karena kita tahu siapa kita di dalam Dia. Yang ketiga, perkataan. Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan, memberi semangat bagi orang-orang. P yang keempat, perbuatan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan.
Ya, kalau engkau bekerja dengan giat, bekerjalah dengan jujur. Kalau engkau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan baik, dengan tulus hati. Maka perbuatan kita adalah cerminan siapa kita di dalam Dia. Dan yang terakhir saudara, maka saya percaya kalau kita sadar siapa diri kita, yang terakhir adalah pengharapan. Sekalipun mungkin belum melihat, tapi engkau tetap percaya bahwa masih ada Tuhan. Sekalipun engkau belum melihat, tapi engkau tetap percaya Tuhan pegang kendali kehidupan. Sekalipun mungkin engkau belum mengalami pertolongan Tuhan, kau akan berkata, Tuhan, kau tidak akan pernah meninggalkanku barang sedikit pun. Aku percaya rancanganmu terhadapku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka pengharapan kita nggak akan diganggu gugat dengan kondisi dan keadaan zaman. Karena kita paling tahu who you are in Christ. Siapa engkau di dalam Kristus, itu membuat hidupmu maksimal di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara.